Shalom, salam sejahtera di mana sahaja Anda berada. Tajuk perbahasan kita kali ini ialah, adakah hari Sabat masih terikat di dalam perjanjian baru? Atau yang lebih tepat lagi ialah, adakah hari Sabat terikat bagi orang Kristen hari ini? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, apabila kami membahas topik yang sangat penting ini, biarlah kami dicurahkan oleh Roh Kudus, agar setiap perincian firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama membawa satu manfaat besar bagi kami dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, ramai Kristen hari ini berpandangan bahwa hari Sabat adalah untuk orang Yahudi dan bahwa di dalam perjanjian baru hari Sabat tidak dipakai lagi. Pegangan mereka ialah Sabat bukan sebagian perjanjian baru. Sebelum kita teruskan, saya akan kemukakan beberapa ayat yang diambil sebagai menyokong pendirian bahwa Sabat itu hanya untuk orang Yahudi atau orang Israel sahaja. Pertama, hari Sabat hanyalah peringatan di antara orang Israel dan Tuhan. Mereka mendasarkan pada ayat di dalam Keluaran 31 ayat 13 yang berbunyi, "Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu." Seterusnya, mereka memetik ayat di dalam Ulangan 5 ayat 2, di mana ia berkata, "Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup." Mereka berkata lagi bahwa tiada bukti dalam Alkitab bahwa Allah memerintahkan hari Sabat dipelihara sebelum Sinai. Perjanjian lama hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis sahaja, kata mereka. Ayat yang mereka petik ialah dari Lukas 16 ayat 16 yang berkata, "Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya." Tujuan hukum adalah hanya sehingga tiba yang dijanjikan. Mereka ambil dari ayat Galatia 3 ayat 19. "Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara." Kristus adalah kegenapan hukum. Roma 10 ayat 4. "Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya." Lagi kata mereka, perjanjian lama sudah tua atau sudah usang dan tidak lagi dipakai dan diganti dengan perjanjian baru. Mereka petik dari Ibrani 8 ayat 13. "Oleh karena dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, dia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya." Seterusnya, tafsiran mereka tentang transfigurasi, di mana 3 murid Yesus menyaksikan Yesus bersama Musa dan Elia, yang membawa maksud bahwa Yesus adalah perjanjian baru, Musa melambangkan hukum Taurat, dan Elia melambangkan kitab para nabi. Itu sebab setelah 3 murid-murid itu terbangun, Musa dan Elia sudah tiada dan hanya tinggal Yesus saja di situ. Ini bermakna yang lama, yaitu kitab Taurat dan kitab para nabi, sudah berlalu dan digantikan dengan kitab perjanjian baru di dalam Yesus. Demikianlah tafsiran yang mereka berikan pada pendirian mereka. Namun, apakah sebenarnya yang Alkitab katakan? Mari kita biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Mari kita biarkan Alkitab memberikan tafsirannya sendiri. Harus kita ingat bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega,
dia tidak berubah. Dari Kejadian sampai Kitab Wahyu adalah mengenai Yesus yang tidak berubah. Sama di dalam Perjanjian Lama dan sama di dalam Perjanjian Baru. Soalan, adakah Sabat itu ditetapkan dan dimulakan pada penciptaan? Mari kita mula membaca dari Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Allah berfirman, "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Saudara dan saudari, 1 minggu terdiri daripada 7 hari. 6 hari penciptaan dan hari ketujuh dia berhenti, memberkati dan menguduskannya. Allah membuat 1 minggu itu 7 hari atas rencananya sendiri. Itu tidak berdasarkan kepada mana-mana putaran sistem planet yang bergerak di angkasa lepas. Yesus adalah pencipta. Kita diberitahu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 3. Allah berfirman, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Dan oleh itu, hari Sabat adalah tugu peringatan penciptaan. Dan perintah ini dimuktamadkan di dalam Hukum 10. Kita membaca di dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Allah berfirman, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau haiwanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Saudara, oleh itu, hari Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Allah pencipta. Allah berfirman di dalam Wahyu 14 ayat 7, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." 3 perkara Allah lakukan pada hari Sabat. Dia berhenti, Dia berkati, Dia kuduskan hari Sabat. Apa yang Allah berkati adalah untuk selama-lamanya. 1 Tawarik 17 ayat 27 Allah berfirman, "Karena engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya, bukan untuk satu zaman, satu keturunan, atau satu bangsa." Hukum Allah tidak batal. Yesus menegaskan di dalam Lukas 16 ayat 17, Allah berfirman, "Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal." Seterusnya, saudara, adakah hari Sabat itu hanya untuk orang Israel atau orang Yahudi di dalam Perjanjian Lama? Satu fakta yang perlu kita sentiasa ingat apabila berbicara mengenai hari Sabat, yaitu Sabat dimulakan di Taman Eden, lama sebelum bangsa Yahudi wujud. Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Alkitab berkata di dalam Markus 2 ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Ini berarti setelah manusia diciptakan, Sabat diciptakan untuk manusia mengingati penciptanya. Sabat bertujuan menjadi berkat bagi semua manusia termasuk orang bukan Yahudi. Yesaya 56 ayat 6 dan 7 Allah berfirman, "Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya,
Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Orang bukan Yahudi diminta menguduskan Sabat. Kita kembali merujuk hukum keempat di dalam Keluaran 20 ayat 10 bagian akhir. Orang asing yang di tempat kediamanmu juga diminta oleh Tuhan untuk berhenti dan menguduskan hari Sabat. Seterusnya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, adakah Yesus, murid-murid dan Kristen bukan Yahudi memelihara hari Sabat? Apakah yang menjadi kebiasaan bagi Yesus dan Paulus? Lukas 4 ayat 16 memberitahu kita bahwa Yesus datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara rutin dan tetap tanpa henti-henti. Demikian juga dengan Paulus. Kita baca di dalam Kisah 17 ayat 2. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut dia membicarakan dengan mereka bahagian-bahagian dari kitab suci. Kita harus juga ambil perhatian di sini, ialah kitab suci yang dibaca oleh Rasul Paulus adalah kitab Perjanjian Lama. Ketika itu disebut kitab Taurat dan kitab para nabi yang sudah dibukukan menjadi satu kumpulan kitab pada abad yang keempat sebelum Yesus lahir. Dengan Kristen bukan Yahudi pula, kita baca di dalam Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kisah 13 ayat 42 dan 44 mencatatkan seperti berikut. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota yang terdiri daripada orang-orang bukan Yahudi itu berkumpul pada hari Sabat untuk mendengar firman Allah. Malah pada waktu ini Kristen Yahudi mulai merasa cemburu dengan perhatian yang Paulus dan Barnabas berikan kepada Kristen dari bangsa lain. Seterusnya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Lukas, penulis kitab Injil Lukas yang dipercayai juga sebagai penulis kitab para rasul, seorang dokter, penulis dan ahli sejarah. Dan dia adalah seorang Yunani, tidak pernah menyebut Sabat sebagai Sabat orang Yahudi. Dia mencatatkan satu peristiwa di dalam Lukas 16 ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Lukas memimpin satu kumpulan orang Yunani untuk mencari tempat berkumpul, dan dia menjumpai tempat sembahyang orang Yahudi pada hari Sabat. Bermakna Kristen Yahudi dan Kristen Yunani sama-sama memelihara hari Sabat. Alkitab menyebut hari Sabat sebanyak 175 kali dan tidak pernah mana-mana sebutan itu merujuk kepada Sabat sebagai Sabat Yahudi. Saudara dan saudari, adakah rencana Yesus agar hari Sabat akan dipelihara oleh pengikutnya selepas dia meninggalkan mereka? Matius 24 ayat 20 kita dapati Yesus menasihati murid-muridnya untuk berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Yesus memandang ke masa hadapan kepada kemusahan Yerusalem di tangan Titus yang berlaku pada tahun 70 AD. Bermakna Sabat akan terus menjadi salah satu isu yang harus diberikan perhatian utama oleh para pengikutnya. Seterusnya, adakah hukum 10 telah diubah? Satu soalan penting.
Hukum moral Allah dibahagi kepada dua bahagian. 4 adalah berkenaan hubungan kita dengan Allah. 6 berkenaan dengan hubungan kita sesama manusia. Yesus mengekalkan hukum dengan berkata, Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadahkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadahkannya, melainkan untuk menggenapinya." Menggenapi artinya di sini ialah memenuhi atau menyempurnakannya. Untuk tafsiran menggenapi, kita rujuk peristiwa di Sungai Yordan. Peristiwa Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus di Sungai Yordan adalah menggenapkan kehendak Allah. Matius 3 ayat 15 Alkitab berfirman, "Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Tidak catatan manapun yang menunjukkan upacara baptisan berupa amalan Yahudi sebelum ini. Namun di dalam era Kristen, upacara baptisan mendapat tempat utama di dalam ajarannya selepas penggenapannya di Sungai Yordan. Kita diberitahu di dalam Daniel 7 ayat 25 mengenai satu usaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7 ayat 25 sebahagiannya berkata, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Hukum keempat ada kaitannya dengan waktu, yaitu hari Sabat dan hukum. Di antara semua 10 hukum, inilah satu-satunya hukum yang bermula dengan ingatlah, karena ia akan dilupakan oleh manusia. Bagaimana perubahan ini berlaku merupakan satu topik yang boleh dibahas secara berasingan. Seterusnya, saudara dan saudari, apakah kesannya jika kita melanggar satu hukum sahaja? Di dalam Yakobus 2 ayat 10 Allah berfirman, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bahagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Bagaikan satu mata rantai apabila putus, seluruh hubungan rantai itu juga terputus. Seterusnya, adakah hukum hari Sabat wujud sebelum Sinai? Abraham, bapa leluhur bangsa Yahudi, memelihara hukum Allah. Kita diberitahu di dalam Kejadian 26 ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Musa ketika menghadap Firaun, dia berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi jawab Firaun kepada Musa di dalam Keluaran 5 ayat 5, lihatlah, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Istilah menghentikan di dalam King James Version ialah rest. Dan rest berasal dari istilah Ibrani yang bermaksud sabat. Musa sedang merayu umat Israel untuk kembali memelihara sabat semasa lagi berada di Mesir lama sebelum Sinai. Seterusnya, mana turun 6 hari tiap minggu selama 40 tahun di padang gurun. Keluaran 16 adalah satu kisah mukjizat, kisah luar biasa, kisah ajaib mengenai mana yang diturunkan Allah selama 6 hari. Dan pada hari ke-6 diturunkan 2 kali ganda atau hidangan karena keesokannya yaitu hari Sabat. Mana tidak akan diturunkan lagi. Manakala selepas peristiwa mana di dalam Keluaran 20 barulah kita diberitahu mengenai peristiwa di Sinai apabila hukum 10 diturunkan oleh Allah kepada Musa melalui 2 loh batu yang ditulis sendiri oleh jari Allah. Seterusnya, saudara dan saudari, apakah yang Alkitab ajarkan mengenai umat Tuhan pada zaman akhir? Wahyu 14 ayat 7 berkata, dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena tiba saat penghakimannya.
dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Di sini kita dapati kaitannya dengan pencipta langit dan bumi dan laut yang terdapat di dalam hukum yang keempat. Seterusnya kita baca Wahyu 14 ayat 12. Alkitab berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Umat Tuhan pada akhir zaman dituntut untuk menuruti perintah Allah, yaitu hukum 10. Seterusnya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, adakah hari Sabat dipelihara di surga? Yesaya berkata di dalam Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, kata Tuhan, tetap tinggal di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jika demikian, di surga hari Sabat dipelihara, maka terbaik bagi kita ialah mula menyucikan kekudusan Sabat mulai sekarang ini. Apakah berkat yang kita nikmati pada hari Sabat? Sabat adalah beristirahat di dalam Yesus. Firman Allah berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan adalah satu perhentian lega, dan untuk dapat menikmati kita harus berhenti daripada semua aktiviti berbentuk sekular, berhenti daripada aktiviti rutin harian Anda, beristirahat di dalam Yesus, beribadah, memuji dan memuliakan hanya Pencipta. Firman Allah di dalam Yohanes 13 ayat 17 berkata, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Seterusnya, Yesus menggesa kita di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Alasan untuk kita memelihara Sabat adalah bahwa Sabat adalah masa untuk kebaktian bersekutu, masa untuk istirahat fisikal dan istirahat sekular, peringatan kepada penciptaan dan peringatan kepada penebusan. Sabat membawa kita memandang kembali kepada penciptaan dan memandang kehadapan kepada penebusan dan penyelamatan di dalam Yesus, Khalik semesta alam. Memelihara hari Sabat bermakna menyadari dan menerima bahwa Yesus adalah pencipta dan bahwa kita menyembah hanya Dia yang telah mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudara dan saudari, adakah Anda hari ini mengenali dan menghargai Yesus sebagai pencipta semesta alam? Adakah Anda memelihara hari Sabat untuk menunjukkan bahwa Anda menerima Yesus sebagai penebus dan Anda kini adalah milik Yesus? Jika belum, saya ingin mengundang Anda hari ini untuk menerima Yesus sebagai pencipta dan penebus dan memelihara hari Sabatnya untuk menjadi satu tanda di antara Anda dengan Yesus bahwa Anda sudah menjadi miliknya. Shalom, Tuhan memberkati.